menyambung yang tadi ya, yang sempat terpotong. Nah, di sini di sebelah kiri Bunda sudah sediakan gambar apa coba? Masih ingat nggak ini gambar apa? Struktur apakah ini? Struktur yang ada di dalam ginjal. Namanya? Ya, ini adalah nefron. Apa itu nefron? Dia adalah unit struktural dan fungsional yang terdapat dalam ginjal. Jadi pembentukan urin itu terjadinya di nefron ini. Ada berapa jumlah nefronnya? Banyak ya, bisa ribuan sampai puluhan ribu. Oke, sambil ngingat-ngingat kita bahas dulu sedikit tentang nama bagian-bagiannya. Karena ini berkaitan erat nanti sama proses pembentukan urin. Kita akan bahas itu hari ini ya. Jadi kalian harus ingat dulu bagian-bagiannya. Yang pertama ini ada namanya glomerulus. Yang kedua apa yo? Capsula Bowman. Kemudian yang ketiga ada tubulus contortus proximal. Yang keempat ini adalah lengkung Henle. Yang kelima ini setelah lengkung Henle tubulus contortus distal. Sedangkan yang nomor 6 ini adalah tubulus collectivus. Nah, yang mau lebih jelas boleh lihat video sebelumnya ya, di postingan yang pertemuan sebelumnya itu Bunda belum post. Oke, karena kita sudah bahas tentang ini, kita sekarang ke bukan materi baru sih, lanjutan dari masih di ginjal tentang proses pembentukan urin. Nah, kita kan kemarin baru bahas bagian-bagiannya aja ya. Sekarang kita beralih ke bagaimana sih pembentukan urin yang terjadi di sepanjang nefron ini. Oke, ada 3 proses paling penting yang harus dilalui sebelum urin itu terbentuk. Ada yang tahu 3 proses terpenting itu apa? Mungkin ada yang pernah baca? Oke, yang pertama itu ada filtrasi. Ini proses ya, berarti 3 itu berurutan, bukan macam-macam proses pembentukan urin, tapi urutan pembentukan urin itu seperti apa. Yang pertama ada filtrasi. Dari namanya filtrasi itu kira-kira prosesnya ngapain ya di dalamnya? Adalah proses penyaringan. Di mana tempat terjadinya, khususnya di bagian nefron, dia di mana? Di glomerulus, kapsula Bowman, TKP, TKD, atau di mana? Ayo. Ini sebenarnya proses ini berurutan ya sepanjang saluran ini, jadi nggak mencelok-mencelok, jadi kelihatan sebenarnya. Di mana? Ya, tempatnya itu di bagian glomerulus. Nah, kalau kalian cermati, di sini kan glomerulus strukturnya beda sendiri ya. Di sini warnanya merah. Bunda pernah bilang deh kalau nggak salah di video sebelumnya, kalau merah ini berarti dia strukturnya apa? Si glomerulus ini. Ya, dia itu adalah pembuluh darah. Jadi, apa sih yang pertama kali difiltrasi? Apa sih yang pertama kali disaring? Inputnya berupa apa? Berupa darah. Jadi ketika awal masuk, sebelum diproses, yang masuk ke dalam nefron dan ginjal itu adalah darah ya, karena darah yang akan disaring di situ, yang akan difiltrasi itu. Yang nantinya akan dibuang apa? Ya sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, setelah diproses ada outputnya kan? Ada filtratnya yang dihasilkan oleh glomerulus. Namanya penyaringan. Berarti kan kalau kalian bayangin saringan nih ya, kan saringan itu lubangnya kecil-kecil. Yang lolos, yang berhasil lolos dari saringan tersebut, kira-kira yang molekulnya besar atau yang molekulnya kecil?
yang lolos saringan. Yang kecil ya, sedangkan yang besar itu nyangkut di atas. Begitu juga dengan glomerulus di sini. Gitu. Molekul darah apa aja yang ukurannya kecil sehingga lolos dari glomerulus dan masuk ke kapsula Bowman, kemudian masuk ke TKP dan selanjutnya. Apa yang kecilnya? Air kecil nggak? Kecil. Air. Kemudian garam kecil nggak? Garam mineral kecil. Garam mineral. Kemudian gula kecil nggak? Glukosa kecil ya, kecil. Kemudian urea kecil, kecil. Asam amino kecil, ya, asam amino. Vitamin kecil, oke, vitamin. Nah, jadi kurang lebih outputnya setelah mengalami proses filtrasi adalah ini, air, garam mineral, glukosa, dan lain sebagainya. Intinya yang molekulnya kecil. Sedangkan yang balik lagi ke peredaran darah, yang tidak melalui proses selanjutnya, proses pembentukan urin selanjutnya, itu yang molekulnya besar. Apa aja yang besar di sini? Misalnya yang besar ada sel darah. Sel darahnya ini bisa leukosit, bisa eritrosit, gitu. Ini sudah tidak ada lagi di output hasil filtrasi di glomerulus, ini sudah tidak ada ya. Jadi yang masuk ke proses selanjutnya adalah ini, yang di atas. Tuh. Ini disebutnya filtrat atau hasil proses dari filtrasi di glomerulus, disebutnya urin primer. Apa aja komposisinya? Ya ini, air, garam mineral, glukosa, urea, asam amino, vitamin. Intinya zat yang terkandung di darah tapi molekulnya kecil. Gitu ya. Itu terjadinya di glomerulus. Gitu. Itu proses yang pertama, difiltrasi. Nah, setelah difiltrasi, masuk ke tahap selanjutnya. Dilanjut bisa ya. Nah, langsung lihat aja di gambar dari glomerulus. Nah, ini yang akan masuk proses selanjutnya kan masuk ke kapsula Bowman. Di kapsula Bowman ini hanya menampung sementara, kemudian filtratnya itu ditransfer ke TKP. Nah, proses yang kedua itu tempatnya di tubulus contortus proximal. Apa namanya? Setelah filtrasi terus ada proses reabsorpsi. Reabsorpsi. Absorpsi itu apa? Penyerapan. Kembali, berarti penyerapan kembali. Oke, kita bahas satu-satu ya, kayak tadi. Tempatnya di mana? Tempatnya itu di tubulus contortus proximal. Yang masuknya apa? Input ke TKP-nya apa awalnya? Kan dia mengolah urin primer ya, hasil dari filtrasi tadi, berarti inputnya ya urin primer itu sendiri gitu. Nah, setelah mengalami proses reabsorpsi pasti ada outputnya atau hasilnya. Urin setelah jadi urin primer diproses di TKP, di sini ya tepatnya, itu jadi urin sekunder. Nah, sekarang pertanyaannya, komposisinya gimana sih urin sekunder? Nah, dari asal katanya, reabsorpsi, penyerapan kembali. Biasanya kalau yang diserap kembali, itu sesuatu yang dibutuhkan tubuh nggak? Kok diserap lagi? Katanya ekskresi itu pembuangan sisa metabolisme. Ya iya, karena coba lihat di urin primernya.
Adakah di sini zat yang masih diperlukan tubuh? Ada. Misalnya apa? Air ya. Itu kadang diserap kembali, direabsorpsi di TKP. Kemudian glukosa diperlukan oleh tubuh ya, glukosa. Kemudian asam amino diperlukan oleh tubuh. Asam amino diperlukan oleh tubuh ya, asam amino. Vitamin diperlukan oleh tubuh ya, vitamin. Nah, ini yang direabsorpsi sehingga di urin sekunder tidak mungkin ada zat ini. Kalau air masih ada ya, air itu hanya sebagian direabsorpsi. Sedangkan kalau glukosa, asam amino, vitamin juga sebagian. Jadi sudah pasti tidak ada glukosa atau kadarnya sangat sedikit, asam amino ini tidak ada sama sekali gitu. Jadi urin sekunder itu apa komposisinya? Air, garam mineral, urea dia nggak diserap lagi karena dia adalah zat sisa metabolisme yang harus dibuang. Kemudian asam amino sudah tidak ada lagi ya, dan vitamin, karena vitamin memang kalau berlebihan dibuang lewat urin. Jadi ini adalah komposisi dari urin sekunder. Kemudian proses yang ketiga, proses yang terakhir itu adalah augmentasi. Kebalikannya, kalau tadi diserap kembali, direabsorpsi, kalau augmentasi adalah penambahan zat yang tak diperlukan. Apa ya zat yang tidak diperlukan? Oke, sebelum ke sana tempatnya dulu. Sorry lupa. Tempatnya di mana ya dia? Di TKD. Tubulus contortus distal gitu. Inputnya adalah yang masuk ke TKD itu kan dari sini ya, asalnya dari TKP. Apa berarti input di augmentasi di sini? Yaitu urin sekunder. Nah, urin sekunder apa komposisinya? Ini ya. Air, garam mineral, urea, dan vitamin. Nah, setelah jadi urin sekunder, susah ya, sempit, jadi bunda di pinggir aja. Setelah mengalami proses di sini augmentasi, apa yang ditambahkan? Yaitu zat yang tidak diperlukan, urea. Nah, jadi urea itu ditambahin lagi di augmentasi. Memang dari awal juga sudah ada urea, cuman ditambahkan lagi di dalam proses augmentasi gitu. Jadi sebenarnya antara urin sekunder dengan ini urin sebenarnya itu tidak jauh berbeda, hanya kadar ureanya saja yang meningkat gitu ya. Bingung nggak? Oke, kalau masih agak bingung boleh nanti chat bunda atau ditanyain aja di Edmodonya ya. Terima kasih gitu. Jadi hasil akhirnya tidak ada darah lagi ya, nggak ada darah lagi. Awalnya ketika proses filtrasi itu kan yang pertama kali masuk itu kan darah ya. Darah kan berwarna merah itu karena ada eritrosit. Sedangkan di proses filtrasi aja eritrosit itu nggak lolos nih. Eritrosit itu nggak lolos. Jadi dari urin primer itu dia udah warnanya nggak merah karena eritrositnya dia molekulnya besar sehingga balik lagi ke dalam tubuh.
yang masuk ke proses selanjutnya ke TKP itu adalah yang molekulnya kecil gitu. Jadi proses prinsip dari penyaringan adalah yang akan lolos itu yang molekulnya kecil kayak air, garam mineral dan lain-lain seperti itu. Oke, hari ini cukup sekian dulu. Nanti kalau masih bingung boleh chat Bunda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.